Selamat pagi saudara, kembali lagi dalam Rumah Pemilu Kompas TV. Hari ini bersama saya Cindy Tania dan juga saya telah menghadirkan satu narasumber saya yang hari ini luar biasa sekali. Ada Muhammad Qaddafi. Saya memanggilnya Mas Qaddafi, tadi sudah janjian saya. Ada Mas Muhammad Qaddafi hari ini telah hadir di Kompas TV Lampung. Terima kasih Mas telah hadir di Kompas TV hari ini. Terima kasih. Baik, mungkin ini sudah nggak awam lagi lah bagi masyarakat Lampung. Muhammad Qaddafi, sosok rektor di Universitas Malahayati, kemudian juga hari ini terjun sebagai calon legislatif DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian juga aktif pernah menjadi ketua HIPMI dan juga berkecimpung di Kadin begitu ya Bang ya. Melihat aktivitas hari ini Bang, sebentar lagi kita tahu bahwa 17 April 2019 adalah pesta demokrasi nih katanya. Kalau pesta itu kan harus dirayakan dengan bersenang-senang begitu ya Bang. Apa tanggapan Anda tentang hari ini bahwasannya banyak anak-anak muda Lampung nih khususnya kemudian berani untuk terjun di dunia politik yang katanya kalau di Lampung lumayan panas dan keras nih. Seperti apa Bang? Ya pastinya ini merupakan suatu upaya yang cukup bagus oleh generasi muda di mana mereka sebagai agent of change dan mereka di saat turun langsung ke politik langsung makanya mereka bisa merasakan seperti apa sih euforianya dari dunia politik tersebut dan juga mereka bisa memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana arah kebijakan yang mereka inginkan. Kita tahu bahwa generasi muda itu kan penerus perjuangan bangsa. Mereka adalah yang melanjutkan estafet perjuangan bangsa. Apalagi sesaat lagi Indonesia, tahun 2020 kan kita akan memasuki bonus demografi. Bonus demografi. Ya kan, di mana itu ya anak-anak muda sekarang itu yang nantinya 4 tahun ke depan kan udah lulus kuliah semacam. Mereka yang akan melanjutkan bonus demografi tersebut. Nah, dengan mereka di politik pastinya mereka bisa memberikan suatu masukan kepada pemerintah bagaimana ini menjadi suatu landasan program yang nantinya di saat bonus demografi memang kita rasakan manfaatnya cukup luar biasa kepada bangsa dan negara. Kenapa harus melalui jalur politik gitu? Karena politik pentingkah apa perlu tidak? Politik kan sangat mempengaruhi berkenaan dengan regulasi. Kebijakan. Ya kan? Kebijakan segala macam kan dipengaruhi oleh politik. Nah, di saat generasi muda bisa memberikan sumbangsi sarannya, ide pemikirannya terhadap politik ini cukup bagus. Karena kan anak muda lebih tahu apa yang terbaik buat mereka. Gitu. Jangan sampai ada suatu kebijakan yang nggak sesuai pada masanya, gitu. Di saat nanti masa bonus demografi, kebijakannya ternyata tidak sesuai. Itu yang kita harapkan. Karena semakin hari teknologi semakin maju, kemudian perubahan zaman juga semakin canggih begitu. Artinya ada beberapa yang mungkin dilihat anak-anak muda ini kebijakan udah nggak sesuai dengan tahun kita saat ini begitu. Ya kan kita tahu sekarang revolusi industri 4.0 aja kan udah cukup luar biasa. Bayangkan saja dulu nggak pernah terpikir sekelas ojek itu akan menggerus pendapatan hampir 40% para pelaku di transportasi konvensional selama ini. Kan kita nggak pernah tahu itu. Ternyata apa? Dengan aplikasi saja mereka bisa menggerus pendapatannya. Makanya hari ini sampai mereka itu ya kayak maaf ngomong seperti Bluebird segala macam. Mereka kan juga bekerja sama sekarang dengan Gojek dan sebagainya. Akhirnya makanya begitu ya. Ada GoBird. Ya kan ini yang mulai harus kita lihat bahwa hari ini kita dalam menjalankan sektor bisnis saja udah nggak bisa lagi fighting with competitor. Hari ini dancing with competitor. Itu yang harus kita lakukan bahwa zaman sekarang itu bagaimana kita bisa bergandeng tangan dan bisa mendapatkan peluang yang sebesar-besarnya. Baik, luar biasa sekali ini. Bang, tapi kan kalau tidak memungkiri ya ketika anak muda terjun dunia politik, sebagai masyarakat nih masih ada yang memikirkan bahwasannya terjun di politik itu harus punya kompetisi, harus punya berkompeten begitu. Apakah anak-anak muda sejauh ini masih dipandang tidak memiliki kapasitas yang oke nih untuk bisa menyalurkan aspirasi masyarakat nantinya di Gedung Senayan? Nah, kita juga harus kembali kepada sejarah. Indonesia itu diperjuangkan oleh anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya kan? Insinyur Soekarno itu jadi presiden masih muda. Masih muda. Ya kan? Kartini itu bicara berkenaan konsep suatu negara itu umur belasan tahun. Ya kan? Tinggal bagaimana generasi muda ini memang ditopang dan juga mereka bisa memberikan contoh yang positif mulai dari kehidupannya, cara bergaulnya dan juga mereka memang sudah mempersiapkan diri menjadikan politik sebagai ladang amal.
sebagai ladang ibadah untuk bisa mereka memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Tapi kan kalau misalnya banyak orang yang mengatakan bahwa ya output orang zaman dulu sama yang sekarang itu tuh beda dong, gitu kan. Lalu kemudian akankah sama begitu kan kualitasnya kan? Itu yang harus kita selalu berpikir itu negative thinking. Karena kan kalau kita suuzon terus, maka Allah akan melahirkan. Karena apa yang ada di pikiran kita itulah yang akan Allah berikan. Kalau kita husnuzon, pasti Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Tetapi kalau kita suuzon terus, hanya kita melihat sisi negatifnya. Padahal banyak sekali anak muda, generasi muda sekarang yang sukses. Anda boleh lihat kayak Zaki Bukalapak. CEO Bukalapak. Ya kan? Itu ya maaf ngomong, anak pondok pesantren, dia hobi ngoprek-ngoprek komputer, bikin aplikasi. Tadinya 5 tahun yang lalu saya ketemu Zaki itu masih biasa banget. Dia paparan di kita itu di HIPMI semacam, dia paparan, kita masih mikir ini orang ngomong bahkan kejadian nggak, kenyataan nggak? Ternyata kan kenyataan. Ya kan, dia sampai jadi salah satu tokoh anak muda yang cukup luar biasa di Asia kan gitu. Itu yang harus kita pahami, bahwa sekarang ini dunia mulai berubah. Hampir sebagian dunia itu dipimpin oleh orang-orang muda. Anak-anak muda. Ya kan? Coba lihat. Tetapi juga kita harus lihat, memang mereka juga harus punya suatu pemikiran untuk bisa amanah dalam menjalankannya, kematangan dalam berpikirnya. Karena usia muda ini sebenarnya usia yang sangat matang. Potensial sekali begitu. Bicara dari kan usia muda itu masa puncaknya kejayaan seorang manusia. Ya kan? Di saat top level tenaganya ekstra segala macam, kurang tidur aja masih seger kan gitu. Makanya ada daerah-daerah yang dipimpin oleh anak-anak muda itu bisa sukses. Ya kan? Itu yang menjadi inspirasi yang positif semacam. Makanya kalau sekarang ini kan kita sering melihat ya anak-anak muda yang negatifnya semacam. Kita nggak pernah lihat bagaimana peran generasi muda dalam memberikan kesuksesan. Artinya perlu dong Bang untuk edukasi dengan masyarakat juga, bahwasannya anak-anak muda yang turun di Lampung hari ini, para peserta pemilu punya kompetisi yang oke juga begitu. Ya pastinya hari ini kan kita lihat sendiri. Ya kita lihat bahwa wakil gubernur terpilih dari Lampung juga anak muda. Iya kan, masih sangat muda. Beberapa pemerintah daerah di Lampung itu kan diisi oleh anak-anak muda. Nah ini kan menunjukkan ternyata apa? Masyarakat secara awam itu sudah mempercayai generasi muda untuk sebagai pemimpin. Dan mereka merasakan manfaatnya. Nyatanya apa? Terpilih lagi kan anak muda gitu, walaupun dalam posisi sebagai wakil gubernur. Artinya saat ini peran anak-anak muda juga sudah mulai dipertimbangkan dengan masyarakat. Baik, kita akan sambung lagi nanti Mas Qaddafi. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Pemilu Kompas.